Pertanyaannya simpel aja sih, kayak pertanyaan basic kayak bedanya kapal selam sama kapal biasa tuh apa gitu. Iya. Halo, jumpa lagi dengan Lilin Tua. Sehat walafiat. Ya, kita agak lama jumpa karena pandemi, karena puasa, dan sekarang masuk Idul Fitri. Selesai ini baru kita mulai lagi. Sebelum kita mulai, perkenankan saya dengan anak saya Linda menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Oke. Hari ini Linda Rahmawati, atau biasa saya panggil Linda, mencoba untuk ngajak ngobrol bapaknya. Nggak tahu mau ngobrol apa ini. Kalau kemarin Rini yang ngajak ngobrol, sekarang Linda yang ngajak ngobrol. Nah, kenapa, Nduk? Iya, jadi kan dari seminggu yang lalu kan 2 minggu yang lalu ya, itu Ya. bahas soal tragedi kapal Nanggala 204. Kapal selam itu ya? Kapal selam itu, Iya, itu iya, kan iya. beritanya kan rame banget, heboh banget. Terus katanya ada yang sampai kebelah sampai berapa bagian gitu-gitu tuh, sampai aku bikin penasaran aku gitu loh. Jadi sempet nyatet gitu, ada beberapa pertanyaan lah yang mau aku tanyain. Kan kebetulan Bapak pelaut gitu, maksudnya ada keterkaitannya nggak nih antara kapal biasa sama kapal selam gitu. Nah, itu. Jadi ya pertanyaannya simpel aja sih, kayak pertanyaan basic kayak bedanya kapal selam sama kapal biasa tuh apa gitu. Iya. Nah, walaupun Bapak ini pelaut, tapi Bapak ini pelaut bagian mesin. Sehingga nanti yang akan saya sampaikan ke kamu kaitannya dengan tenggelamnya kapal Nanggala, kemudian juga bahwa kapal Nanggala itu merupakan kapal selam. Barangkali awam termasuk kamu yang belum memahami adalah bedanya kapal biasa yang apung dan kapal selam, gitu kira-kira. Ya, mesinnya beda nggak? Mesinnya beda nggak? Kenapa kok kapalnya bisa nyelem? Iya. Kalau kita ngomong kapal selam, itu sebetulnya kita pakai semuanya memanfaatkan hukum Archimedes. Waktu Anda di SMA dulu, SLTA, ada hukum Archimedes, yaitu mengapa batu tenggelam sementara kayu mengapung. Itu karena adanya berat jenis. Kalau berat jenisnya kurang dari air, maka dia ngapung. Kalau berat jenisnya seimbang, maka dia melayang di bawah permukaan. Tapi kalau lebih gede, dia makin menyelam lagi, tenggelam lagi. Ya, kapal selam juga gitu. Nah, untuk bisa naik, ngapung sampai kemudian turun lagi, ini menggunakan hukum Archimedes tadi, yaitu konstruksi kapal itu dilingkungi atau terdiri dari tangki balas, ya. Kalau ada gambar kemarin, kalau Anda lihat di tayangan saya, kapal selam Part 2, itu gambarnya jelas. Ada tangki yang bisa diatur, bisa masukin air, kemudian mengusir udara. Berarti kalau dimasukin air mengusir udara, kapal itu menyelam. Kalau kemudian nanti dimasukin udara tekan, di sana nanti ada namanya tangki udara tekan, air pressure tank, yang gunanya selain untuk keperluan domestik, keperluan anak buah, keperluan lain-lainnya, dia juga yang paling penting adalah keperluan untuk menekan air yang ada di dalam itu keluar lewat katup bawah. Jadi airnya dibuang. Kalau airnya dibuang,
seberapa dibuangnya itu yang menyebabkan berkurangnya berat jenis. Makin kurang berat jenisnya dari air laut, makin dia ngapung, sehingga dia bisa ngapung di kelihatan, mula-mula kelihatan antenanya ada yang tiang-tiang itu, kemudian barangkali nongol lagi kelihatan anjungannya, barangkali kelihatan badan bagian atasnya, kira-kira gitu. Itu pengaturan dari air balas, ya. Kemudian waktu dia turun nuke atau naik, itu ada, kalau di kapal biasa juga ada yang namanya after big tank, ada for big tank. Di kapal selam juga ada tangki depan dan tangki belakang. Itu permainan pengosongan dan pengisian tangki itu untuk naik dan turunnya. Itu turunnya itu pelan-pelan atau gimana? Langsung ke kedalamannya? Itu tergantung. Tergantung. Jadi gini, sebelum saya ngomong tentang itu, ada jenis-jenis kapal selam. Ditinjau dari fungsinya, ada kapal selam untuk kepentingan militer, tapi juga ada kapal selam untuk kepentingan non-militer. Berarti jenis-jenisnya beda juga? Iya, ditinjau dari fungsinya. Jadi kalau militer itu jelas, itu nanti kapalnya dilengkapi dengan persenjataan, dengan alat-alat alutsista yang lengkap. Ya, sementara untuk kapal-kapal yang non militer tergantung dari fungsinya. Apakah itu kapal selam untuk wisata? Di Jepang tuh banyak kapal selam wisata, lihat wisata di bawah air. Ada kapal selam untuk penelitian. Ya. Nah, prinsipnya sama, tapi perlengkapannya barangkali disesuaikan dengan fungsinya. Apalagi ya itu tadi kedalamannya. Nah, kedalamannya itu tadi juga sesuai dengan fungsinya. Kalau kapal selam pamannya, dia harus berlayar dengan kedalaman seberapa. Ya tinggal ngatur pemindahan air tadi, pengisian dan pengeluaran air balasnya. Mau ke dalam lagi. Nah, untuk kemudinya ini ada dua. Kemudi untuk nungging sama nyengat, itu pakai kemudi yang pakai hidroplane, itu yang ke bawah ke atas. Kalau dia ekornya itu di hidroplanenya di bawah ke bawah, berarti airnya nanti menggeser, bergerak ke ini, ngangkat ekornya, berarti kapalnya nungging. Kalau ekornya ini hidroplanenya itu naik, dia airnya di atas ini, maka ekornya turun, terus depannya haluannya naik, ya. Terus kemudian belok kiri belok kanan ada kemudi vertikal, itu seperti di kapal niaga, kapal-kapal biasa, mau belok kiri belok kanan, ya. Jadi ada dua macam sistem pengemudiannya. Terus kalau di dalam itu kan udah kedalamannya kan di udara sama di ini pasti kita butuh oksigen, berbeda kan. Nah, oksigennya itu di dalam tuh gimana? Nah, gini, oksigen itu tidak hanya dipakai untuk keperluan kita, tapi justru ini yang membedakan kapal selam itu, dibedakan dengan dibedakan dalam hal tenaga penggeraknya. Kenapa ada kapal bisa bergerak? Ya, ada dua jenis, ada dua jenis. Ada kapal kalau kapal biasa, kapal yang ngapung, tenaga penggeraknya itu ada dua metode, dua jenis, yaitu tenaga penggerak mesin yang disebut gear driven. Barangkali mesinnya ini adalah mesin diesel, barangkali mesinnya ini adalah mesin gas, turbin gas, barangkali mesinnya dari external combustion engine, turbin uap, dan yang satu lagi adalah electric driven, yang digerakkan oleh elektromotor baling-balingnya ini. Jadi baling-baling ini bisa diputar dengan listrik, elektromotor bisa digerakkan oleh mesin. Nah, di kapal selam dia digerakkan oleh dua macam ini juga. Ada yang digerakkan oleh gear driven, namanya turbinnya turbin uap, pakai kopling langsung muter baling-baling. Tapi
banyak yang dipakai apanya listrik, pakai elektromotor. Nah, elektromotornya dapat arus, baru muter baling-baling. Nah, jadi dari tenaga penggeraknya, apakah jenis ini tadi dituntut untuk bisa memenuhi air independence propulsion, penggerak yang tidak menggantungkan udara dari luar. Padahal kalau kita ngomong mesin diesel, nah, Bapak sering ajar toh, itu sering lihat, jangan Bapak lagi gambar segala macam. Mesin diesel itu butuh udara bersih untuk dipakai pembakaran. Bukan udaranya, tapi kandungan O2-nya, kandungan oksigennya yang bersih dipakai untuk pembakaran. Sesudah itu dia mengeluarkan gas buang, gas bekas. Gas bekas ini juga harus salurkan keluar. Kalau enggak, mesinnya mati. Oleh karena itu, mesin diesel ini punya ketergantungan. Dia dijalankan pada saat kapal ngapung, yaitu cerobongnya, namanya snokernya ini, untuk mengeluarkan gas buang sama yang untuk mengambil udara bersih. Nah, sementara kalau untuk kapal non militer itu tidak terlalu dibutuhkan sekian lama, sekian ini harus cepat enggak. Tapi kalau militer itu semua jadi perhitungan, terlalu banyak ini ketahuan, maka dia harus nenggelam. Nah, kalau nenggelam berarti apa? Dia nggak bisa lagi pakai mesin dieselnya ini, karena mesin dieselnya nggak bisa ngisep udara atau oksigen. Demikian juga nggak bisa buang gas buangnya. Maka waktu dia ngapung itu dia punya dua tugas. Tugas pertama sama-sama ini, tugas pertamanya ngisi baterai, ngisi aki. Tugas keduanya mesin dieselnya ini menggerakkan generator tadi, harusnya yang lain dipakai untuk memutar elektromotor yang memutar baling-baling. Nah, dan ini harus secepat mungkin, nggak boleh terlalu lama. Begitu sudah isi, ini dia harus nenggelam lagi, mati. Selama di bawah air dia menggunakan aki, ya. Nah, aki itu tergantung besarnya aki, desainernya gimana waktu itu, ya. Apa bisa 3, 4, 5 hari di dalam tanpa mengeluarkan suara, karena suara dan panas itu mudah dideteksi oleh kapal musuh, ya. Itu yang disebut air independent propulsion yang konvensional. Nah, ada air independent propulsion yang lebih maju lagi, di samping mesin diesel yang untuk muter generatornya mengeluarkan arusnya dipakai untuk ngisi baterai dan menjalankan memutar elektromotor yang selanjutnya muter baling-baling, dilengkapi juga dengan namanya fuel cell. Fuel cell ini adalah satu alat untuk menghasilkan listrik berdasarkan peristiwa elektrolisa. Ya, dia menggunakan hidrogen dan oksigen sebagai bahan bakar. Kemudian dari dua ini di dalam satu ruangan, di satu bak yang terisi oleh elektrolit. Elektrolitnya itu adalah air cairan yang bisa mengalirkan listrik, dalam hal ini air laut. Nah, kalau tadi mengeluarkan gas buang, nah ini nggak mengeluarkan gas buang, hasilnya itu listrik sama air. Jadi H2 sama O2 ini setelah bereaksi menjadi air. Dan nanti ada oksigen generator, ada hidrogen generator. Nah, ini yang dipakai ini adalah untuk menghasilkan listriknya untuk ngisi aki. Nah, ini lebih lama lagi nyelamnya. Waktu naik nongol itu mesin diesel yang dipakai untuk seperti yang semula tadi. Nah, tapi begitu dia turun
Nah, fungsinya sekarang diambil alih oleh fuel cell ini. Di fuel cell jalan dipakai untuk muter elektromotor, elektromotornya dipakai untuk muter baling-baling, ya. Nah, hasilnya ini adalah hasil semuanya adalah AC, sehingga kalau dari generator memerlukan konverter untuk merubah AC menjadi DC. Yang ketiga, pokoknya harus air independent propulsion. Yang ketiga, dua ini enggak, ada mesin yang namanya Stirling engine. Mesin ini bahan bakarnya 4 macam, empat-empatnya nanti dimasukin. Ada hidrogen, ada bahan bakar biasa BBM, kemudian ada helium, dan ada satu lagi untuk masuk. Nah, ini nggak butuh O2, jadi butuhnya semua sudah berbentuknya di dalam tangki-tangki, tabung-tabung yang bisa disimpan. Ya, nih mesin Stirling ini nanti kalau kamu sudah tahu ini boleh nanya sendiri nanti. Ya, yang terakhir adalah nuklir. Pakai nuklir, tenaga nuklir itu bisa setahunan di dalam ini karena dia tidak butuh. Ini barangkali Anda pernah dengar tenaga nuklir kan? Butuh reaktor. Jadi di kapal itu kamar mesinnya ada 2 ruangan. Ruangan reaktor dan ruangan penggerak. Nuklir itu bukan buat meledak itu? Nah, iya, kalau nggak benar meledak. Nah, ini yang dipakai untuk bahan peledak bom atom nuklir. Nah, ini yang dihasilkan oleh reaktor ini kan panas. Dengan bahan bakar yang secuil, itu bisa menghasilkan panas yang gede. Panas yang gede di ruangan reaktor ini didinginkan oleh cairan yang namanya coolant. Dari sisi coolant panasnya reaktor tadi dipakai untuk memanaskan coolant. Nah, coolantnya ini sendiri yang sudah panas tinggi ini dipakai untuk membuat uap di steam generator. Jadi steam generator itu semacam ketel. Kalau ketel itu membuat uap dengan jalan memasak air dengan bahan bakar. Tapi kalau di nuklir ini coolant yang panas ini, yang panasnya atau suhunya tinggi, tapi belum mendidih karena bertekanan tinggi. Ini dipakai untuk membuat uap. Nah, uapnya ini sudah uap superheated, ini uap kering. Bisa dipakai untuk muter generator, turbin generator yang menghasilkan listrik dan memutar turbin penggerak utama. Nah, tadi saya sebutkan, jadi turbin uap penggerak utama ini setelah putarannya diturunkan melalui reduction gear, dia dihubungkan ke baling-baling lewat kopling. Ya, jadi langsung. Sementara turbin generator ini tadi punya fungsi selain dipakai untuk ngisi baterai-baterai, dia juga dipakai untuk kepentingan menjalankan pompa-pompa untuk pemanas, untuk segala macamnya. Nah, untuk ini nggak ketergantungan lagi. Pada saat kita tidak memerlukan dirasakan tidak memerlukan turbin karena barangkali turbin ada getarannya, kita pakai baterai. Jadi koplingnya dilepas, throttle yang ke turbin utama ditutup, kemudian arus listrik yang dari baterai dialirkan ke elektromotor penggerak sana. Ya, ini turbin. Jadi dalam hal penggeraknya itu. Lah bagaimana dengan kebutuhan tadi yang kamu bingungkan manusianya? Oksigennya. Nah, ini ada beberapa metode. Ada oksigen yang sudah disiapkan, ada pembuatan oksigen ya dengan cara elektrolisa air laut. Bisa menghasilkan oksigen generator, ada hidrogen generator, ada natrium generator,
nitrogen generator. Nah, ini semuanya berdasarkan peristiwa elektrolisa. Itu bisa dibikin. Itu nanti hasilnya ditampung di tangki-tangki oksigen yang untuk keperluan-keperluan. Untuk gas buangnya, untuk kalau kita bernapas kan masukin oksigen, keluarkan CO2. Nah, CO2 itu harus dihilangkan. Nah, CO2 ini dihilangkan dengan alat yang namanya scrubber. Jadi melalui peristiwa scrubbing yang isinya campuran dari kapur, mengikat gas-gas yang tidak diperlukan seperti CO2, seperti belerang dan lain-lain yang tidak diperlukan, keluarnya sudah menjadi oksigen yang bersih, udara yang bisa kita konsumsi. Sementara untuk mandi, di sana ada yang namanya fresh water generator juga, ya, pakai sistem penyulingan. Nah, airnya bukan air laut. Air laut, kemudian disuling, mula-mula diuapkan melalui evaporatornya, menguap, kemudian uapnya dicairkan, diembunkan lewat kondensor. Nah, uap ini setelah diambil panasnya oleh air lautnya kondensor, keluar menjadi air tawar. Nah, jadi tetap air tawarnya ini, dan ini sistem pembuatan air tawar dari air laut di kapal selam itu justru ini yang penting, lebih banyak kapasitasnya daripada di kapal-kapal biasa. Ya, karena dia harus benar-benar nggak punya tangki cadangan. Kalau di kapal ini kan ada tangki air tawarnya banyak, bisa setiap 4 hari sandar ngisi air. Nah, ini kan enggak, sehingga kebutuhan air tawar harus benar-benar dipenuhi untuk kebutuhan hari-harinya, yaitu dengan menggunakan distiller, sistem distilasi, fresh water generator. Oke, jelas. Terus kalau itu normalnya mereka bertugas kan, mereka itu kan berapa lama di itu, berapa hari, berapa minggu atau? Itu kalau kapal selam non militer, ya penugasannya sesuai dengan yang sesuai dengan penugasan. Umpamanya untuk meneliti ini butuh berapa hari, kan ada perencanaannya. Udah selesai, naik turun. Kalau non militer nggak masalah dengan ininya, tapi kalau militer ada benar-benar ada ketentuan tentang keamanan dan keselamatan. Nah, mungkin yang Anda tanyakan, bagaimana kapal selam kok bisa pecah? Ya, itu gongnya, pertanyaannya. Kenapa? Kalau kamu nyelam, barangkali pernah lihat di TV dan sebagainya, itu penyelaman itu punya batas. Manusia itu punya batas bisa tahan selam. Nah, karena setiap hukum Torricelli-nya, setiap penurunan 10 meter itu berarti kita mendapat tekanan hidrostasis sebesar 1 bar. Kalau 20 meter berarti 3 bar sekian. Ini kapal ini didesain, kapal-kapal militer maupun kapal non militer biasanya didesain bisa menyelam pada kedalaman maksimum sekitar 200-300 meter. Nah, berarti 30 bar. Berarti kalau Anda keluar dari kapal selam, itu udah enggak koyok diinjek wajah. Tekanannya karena ini. Iya, karena tekanannya tinggi. Jadi umpamanya pintu bisa kamu buka, air masuk bertekanan berapa itu? Nah, kalau 30 bar itu kayak apa? Nah, Anda bayangkan pada saat Bapak di kapal yang apung, yang kedalamannya antara permukaan air dengan pipa yang masuk di kamar mesin itu cuma kira-kira 10 bar, 10 meter atau 5 meter. Nah, itu saja udah kenceng gedenya, apalagi yang 200, apalagi peristiwa kemarin. Faktor-faktornya kira-kira apa aja? Apanya? Faktor-faktor yang kecelakaan kapal selam tuh faktornya atau apa aja? Ya, kalau saya batasi ya, karena saya tidak akan
boleh atau tidak berwenang tentang ngomong ke militer, maka saya ngomong secara general umum. Jadi yang namanya kecelakaan itu ada 3 penyebabnya: penyebab teknik, penyebab alam, dan penyebab manusia. Ini yang sering disebut human error, technical error, dan natural. Kapal ini barangkali 3-tiganya kena, ya, sebab penyelidikan terakhir kan ada internal current, pressure current yang ada di dasar itu, yang itu tidak mampu kendalikan oleh kapal normal pun. Apalagi kapal ini sudah dalam kondisi tenggelam, sehingga dia terseret dan sebagainya. Kemudian dari sisi manusianya, kita tidak ngomong itu kesalahan dari mana, tapi kita secara dari sisi manusianya biasanya 90-80% itu kira-kira disebabkan karena kurang perawatan atau lengah atau maintenance mesinnya terlalu menggampangkan. Kelemahan orang Indonesia atau kelemahan manusia lah ini adalah perawatan. Kalau di kapal biasa kapal ngapung sebenarnya tugas itu hanya 2, tugas jaga dan maintenance. Nah, maintenance ini kalau jaganya bagus, maintenance-nya bagus, tidak mungkin akan terjadi repairing. Nah, untuk maintenance ini harus mengandalkan dari buku manual. Nah, dasarnya adalah lifetime. Dasarnya adalah umur. Sebenarnya saya juga setuju dengan pendapat lifetime itu tidak menentukan kapal itu rusak atau enggak. Sejauh maintenance-nya bagus sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh manual book, kapal itu tetap akan baik. Ya, sekian jam buka ini ganti, sekian jam bersihkan ini ganti, sekian jam cek ini, ukur ini ganti, nggak akan masalah karena ini perawatan. Kapal baru pun kalau tidak pernah dirawat ya sudah sama aja. Nah, rawat itu bisa overhaul itu bongkar ya, karena harus membongkar ini, mengganti metal, ganti ini. Nah, kapal selam juga begitu, ada yang namanya MRO, Mike Romeo Oscar, maintenance, repair, dan overhaul. Ya. Sebetulnya 3 ini adalah kelompoknya maintenance. Di samping tugas jaga itu ngamati. Ini ada kelip-kelip, ada apa? Ini nggak jalan, ada apa? Nah, jadi ini tugas jaga buat skipping. Nah, sementara yang 3 ini sebetulnya menjadi kelompok maintenance. Maintenance itu bisa full, bisa ini. Nah, ini ada jamnya semua. Nah, apakah dalam hal ini Nanggala sudah sampai ke situ atau belum? Ini saya tidak berwenang ngomong, ya. Jadi dari sisi kecelakaan atau musibah itu ada 3 tadi. Yang natural itu, yang alam itu kalau di atas, kalau kapal biasa typhoon, ombak gede. Nah, itu juga kita sering kalau typhoonnya ada di sana, depresinya ada di sana, kita sembunyi di pulau ini, jalan-jalan dulu, ngapung dulu, sampai GMDSS membuktikan typhoonnya sudah lari atau sudah hilang, baru kita jalan lagi. Di kapal selam juga mengalami hal-hal yang seperti itu. Kemudian kalau yang teknik pemasangannya tidak benar, kalau teknik itu sebetulnya berhubungan dengan human error, ya. Kalau teknik itu pada saat mendesainnya gimana, bahannya gimana, ininya gimana, ya. Tapi banyak didominasi oleh human error-nya. Itu pengalaman Bapak yang 16 tahun di kapal, dan alhamdulillah
dari pengalaman-pengalaman Bapak pernah mau tenggelam, pernah ngalamin kebakaran, pernah ngalamin disabot, pernah ngalamin ini. Saya mencoba membagi pengalaman saya ke anak didik saya. Nah itu berarti tugasnya, tanggung jawabnya si engineer mesin. Berarti bisa juga dia disalahkan dong, karena dia nggak ada maintenance, mungkin kurang maintenance. Itu bisa dilihat nanti ya, mudah-mudahan saja setiap hal itu. Makanya di kapal itu ada buku harian jaga. Di buku harian jaga ini masinis punya tugas selama jaga apa yang terjadi, apa yang dikerjakan. Nah, ini adalah maintenance. Yang terjadi ini bisa saja overhaul, bisa saja repair. Nah, kalau Bu Koni menyampaikan ini adalah MRO. Nah, ini kalau di kapal ini pada saat kejadian selalu buku ini diperiksa. Karena ini ditandatangani setelah dapat diisi oleh petugas jaga. Kemudian dari mulai oiler, mulai kemudian ditandatangani oleh masinis jaga, perwira jaga, mesin, kemudian dikontrol oleh chief engineer mempelajari, menganalisa. Nah, ini nanti yang menjadi dokumen otentik. Kalau terjadi apa-apa, pemakaian bahan bakar kenapa kok boros, kenapa bolak-balik overhaul, mogok, itu semua bisa dipelajari dari buku jurnal ini. Nah, setiap kapal punya itu. Nah, semudah-mudahan saja kita bisa menemukan bukti-bukti itu, dan bukti-bukti itu harus dilaporkan ke kantor. Sehingga kalau di kapal biasa apung sesuai dengan ASM code, di kapal ada dokumen, di perusahaan ada dokumen. Jadi setiap dokumen yang dibuat oleh chief engineer dalam laporan perjalanan itu dikirim ke kantor. Nah, di kantor sana ada ahli-ahli yang mempelajari laporan-laporan ini. Ya berarti secara nggak langsung sebelum berangkat, sebelum jalan, ada yang namanya pengecekan. Ada barangkali ya tidak ini, tapi checklist. Ya checklist. Ini sudah bagus, bahan bakar masih sisa sekian, mesin-mesin dikontrol sudah bagus, alarm sudah bagus. Oke, itu sebelum berangkat. Nanti setelah tiba juga demikian. Ada lagi laporan. Ada laporan perjalanan namanya. Nah, jadi di kapal selam pun barangkali juga demikian, karena ini penugasannya akan lain. Gimana? Jelas sih sejauh ini. Bisa paham nggak? Anda jangan jawab cuma begini tok. Kalau teknis soal mesin-mesin sih. Tapi dari apa yang saya sampaikan. Dari yang aku tanyakan sih udah jelas, dari oksigen, dari perbedaannya, mesinnya, kapal selam sama kapal biasa tuh. Tapi kalau untuk ke mesin-mesin, aku sebagai orang awam memang teknis banget gitu. Ya, detailnya itu memang bukan kan punyamu, tapi kerangkanya, cangkrangannya tadi yang saya sebutkan. Ya, itu sudah menjawab gitu. Oke, kayak gitu. Sudah, gitu jelas mungkin. Nah, mudah-mudahan Anda mewakili teman-temanmu yang penasaran karena bapaknya pelaut, mesti tahu itu. Kenapa bisa? Ya, para siswa SMK pelayaran atau perikanan laut, para taruna-taruni dari perguruan tinggi ilmu pelayaran, baik itu akademi, politeknik, sekolah tinggi, dan lain-lainnya, para pelaut pemula. Dan karena ini levelnya sama, dari tidak tahu menjadi tahu, level saya pun, level anak saya Linda ini juga sama, maka ini juga merupakan asumsi buat para masyarakat umum ya, yang belum tahu kapal. Nah, secara ini Anda nanti bisa ngasih komen atau ngasih permintaan, saya harus jelaskan apa untuk bisa dia pakai untuk ngobrol ya, pakai komen di bawah, konten di bawah ini ya. Ini kebetulan dia dan Rini dua-duanya ini adalah tenaga inti saya.
tanpa dia berdua saya nggak jalan. Terutama pada para instruktur. Nah, inilah tadi obrolan santai saya setelah Lebaran. Mudah-mudahan obrolan santai ini bisa ditangkap, bisa dicerna untuk barangkali menguatkan, memberi penjelasan kepada para anak didik, kepada masyarakat umum. Kami tetap membuka hal-hal yang bersifat umum yang ada masih berkaitan dengan kapal, ya. Sampai di sini kita ketemu dengan program-program yang lain dalam keadaan sehat dan lebih cerdas. Salam dari Lilin Tua beserta staf.